Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk menceritakan sejarah mengenai berdirinya Masjid Agung Karawang, atau yang disebut juga Masjid Agung Syekh Kuro. Sebelum berlanjut ke cerita berikutnya, ada masukan dari saya kalau cerita rakyat atau sejarah turun-temurun itu harus dilestarikan dengan segala cara sebagai warisan nasional. Karena hal demikian bisa menjadikan dasar karakter suatu bangsa. Ketidaktahuan masyarakat akan cerita lokal adalah pintu gerbang kehancuran nasional. Kebutuhan cerita rakyat semakin berkurang. Bahkan seringkali orang daerah tidak mengetahui cerita rakyat dari wilayahnya sendiri. Padahal dengan membaca atau mendengarkan cerita rakyat dapat memberikan pesan moral kepada pembaca untuk diingat dalam kehidupan sehari-hari. Cerita rakyat mampu mengenalkan kepada masyarakat bahwa setiap daerah memiliki budaya dan tradisi penting yang berbeda. Tentu saja hal ini memungkinkan masyarakat untuk memahami perbedaan dalam kehidupan setiap daerah. Cerita rakyat membawa keuntungan bagi si pembaca atau si pendengar, seperti meningkatkan kemampuan berkomunikasi, peningkatan daya ingat, pengembangan imajinasi bahkan hingga peningkatan empati. Hal ini mempunyai pemahaman bahwa cerita rakyat banyak mempunyai manfaat. Contoh salah satunya Karawang, sebagai kabupaten di Jawa Barat yang memiliki banyak cerita rakyat, mulai dari legenda, mitos dan dongeng. Namun dengan adanya pergeseran budaya dengan masuknya budaya luar, hingga kontrasnya budaya baru dengan budaya asal, menjadi penyebab memudarnya eksistensi cerita rakyat Karawang. Oleh karena itu membutuhkan pendokumentasi terhadap cerita, salah satunya dengan dibuatkan video atau rilisan cerita. Berdasarkan penelusuran masih belum banyak penelitian terhadap cerita rakyat masyarakat Karawang. Oleh karena itu saya Salih Arzunai terlahir dan besar di Karawang, terpantik untuk pengkajian cerita rakyat Karawang yang belum terdokumentasikan. Kita kembali lagi ke cerita inti, yaitu asal mula berdirinya Masjid Agung Karawang dan siapa orang pertama yang telah membangunnya. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, saya awali cerita ini, sahabat. Syekh Kuro atau Syekh Hasanuddin atau disebut juga Syekh Mursadatillah adalah salah satu ulama besar yang datang dari negeri Campafitnam ke Pelabuhan Pura Karawang pada tahun 1418 dengan menaiki kapal dagang Laksamana Cheng Ho dari negeri Tiongkok. Kebetulan Laksamana Cheng Ho juga sudah Islam dari kecil karena terlahir dari keluarga muslim. Sebelum kedatang ke Karawang, Syekh Kuro atau Syekh Hasanuddin terlebih dahulu mendarat di Cirebon pada tahun 1416 Masehi dan disambut baik oleh Ki Gedeng Tapa, pemimpin Cirebon pada masa itu. Dan beliau mengajar ilmu agama Islam di Cirebon. Masyarakat pun menyambut baik. Salah satunya Ki Gedeng Tapa beserta anak dan keluarganya, yaitu Nyai Subang Larang. Lama seiring waktu berjalan, akhirnya kegiatan Syekh Kuro menyiarkan agama baru atau agama Islam di wilayah itu terdengar oleh Raja Pajajaran, yaitu Pangeran Anggalarang, dan Raja Pajajaran pun memerintahkan urusannya dan beberapa prajurit untuk mengusir dan menghentikan Syekh Kuro dalam menyebarkan agama Islam di wilayah itu. Setelah utusan Raja Anggalarang tiba di tempat kediaman Syekh Kuro dan diceritakan tujuan dan maksud kedatangannya, bahwa memerintahkan Syekh Kuro untuk menghentikan kegiatannya, yaitu menyebarkan agama Islam. Bahkan Syekh Kuro pun disuruh meninggalkan Cirebon ada di wilayah Pajajaran demi menghindari adanya pertumpahan darah. Akhirnya Syekh Kuro pun menyetujuinya bahwa dia akan menuruti perintahnya Raja Pajajaran, yaitu Pangeran Anggalarang. Tapi Syekh Kuro pun berkata kepada utusannya untuk disampaikan ke Raja Pajajaran atau Anggalarang bahwa nanti akan ada anak keturunannya Pangeran Anggalarang menjadi wali Allah penyebar agama Islam di Nusantara. Dengan adanya kejadian tersebut, Ki Gedeng Tapa beserta masyarakat Cirebon merasa bersedih karena harus berpisah dengan seorang ulama besar yang mengajarkan agar Islam di tempat tersebut, karena masih ingin menimba ilmu dari Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro atau disebut juga Syekh Mursadatillah. Akhirnya Syekh Kuro atau Syekh Hasanuddin meninggalkan Cirebon dan Ki Gedeng Tapa menitipkan anaknya yang bernama Nyai Subang Larang untuk terus belajar agama Islam dengan Syekh Kuro. Syekh Kuro pun menerimanya sebagai murid sekaligus sebagai anak angkatnya. Akhirnya Syekh Kuro kembali lagi ikut menumpangi kapal dagang Laksamana Cheng Ho selesai berdagang di Cirebon yang akan bertujuan ke daerah Majapahit. Dalam perjalanan tersebut, Syekh Kuro beserta anak angkatnya atau santriyahnya, yaitu Nyai Subang Larang dan juga santri yang bernama Syekh Abdurrahman,
memutuskan untuk turun dari kapal Laksamana Cheng Ho di Pelabuhan Bulut Kertayasapura dalam Karawang yang sekarang Terminal Tanjung Pura. Kedatangannya pun diterima dan disambut baik oleh pemimpin beserta masyarakat di tempat tersebut. Pemimpin Karawang pada masa itu bernama Ki Gadeng Karawang, dan Ki Gadeng Karawang bersama masyarakat membangun tempat atau musolah untuk Syekh Kuro beserta muridnya. Seiring berjalannya waktu, para murid atau santri Syekh Kuro semakin bertambah, karena dalam berdakwah dan mengajarkan agama Islam sangat mudah dipahami atau dimengerti. Syekh Kuro pun membangun pondok yang bernama Pondok Kuro di sebelah musolahnya. Saat Syekh Kuro sedang mengumandangkan atau melantunkan ayat suci Al-Quran, anak dari Ki Gadeng Karawang mendengarnya, dan dia pun jatuh hati kepada Syekh Kuro. Akhirnya beliau menikahinya. Dari hasil pernikahan tersebut, lahirlah seorang putra yang bernama Syekh Ahmad, yang kelak akan menjadi penghulu pertama di Nusantara. Seiring berjalannya waktu, kegiatan penyebaran agama Islam Syekh Kuro pun terdengar lagi oleh Raja Pajajaran, yaitu Anggalaran. Beliau Anggalarang mengutus anaknya yang bernama Pamanah Rasa atau Prabu Siliwangi untuk menghancurkan mengobrak-abrik pesantren atau Pondok Kuro yang sekarang menjadi Masjid Agung Karawang. Setelah utusan Raja Pajajaran yaitu Raden Pamanah Rasa sampai di Pondok Kuro atau pesantren Syekh Kuro sekarang Masjid Agung Karawang, tujuan menghancurkan pesantren pun sirna dikarenakan Raden Pamanah Rasa mendengar suara wanita yang sedang melantunkan ayat suci Al-Quran. Akhirnya Raden Pamanah Rasa penasaran dan ingin mengetahui siapa suara wanita tersebut, dan setelah melihatnya Raden Pamanah Rasa akhirnya jatuh hati dan kemudian berniat ingin menikahinya. Tujuan dan maksud baik Raden Pamanah Rasa akhirnya diungkapkan kepada Syekh Kuro sebagai ayah angkatnya atau gurunya Nyai Subanglarang. Syekh Kuro pun menerimanya dengan syarat permintaan bintang sakati atau tasbih dari Mekah. Kemudian Nyai Subanglarang dan Raden Pamanah Rasa atau Prabu Siliwangi akhirnya menikah. Pernikahan tersebut berlangsung di Pondok Kuro yang sekarang Masjid Agung Karawang. Dari pernikahan tersebut, Nyai Subanglarang dan Prabu Siliwangi dikaruniai 2 orang putra dan 1 orang putri. Putra pertama bernama Raden Walang Sungsang atau Mbah Buyut Cirebon atau disebut juga Pangeran Cakrabuana. Anak yang kedua yaitu Nyai Rara Santam atau disebut juga dengan Sarifah Mudaim setelah nikah dengan Raja Mesir yang bernama Syekh Sarif Abdullah Umbatuddin Asmathan atau Syekh Maulana Akbar atau Syekh Israel. Anak yang ketiga bernama Raden Kian Santan atau Sunan Rohmat Suci setelah menyebarkan agama Islam di wilayah Garut. Sampai di sini dulu ya pemirsa, mengenai video cerita kisah awal mulanya Masjid Agung Karawang. Nanti saya sambung lagi di part 2. Yang berjudul Kisah Perjalanan Hidup Putra-Putri Nyai Subanglarang dengan Prabu Siliwangi. Saya akhiri kata-kata ini dengan mengucap Ihdina Sirotol Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.